Halo semuanya, kami akan memaparkan hasil analisis film The Pursuit of Happiness. Dan kami beranggotakan Angelia Vergi, Denovan Stefanus, Gabriela Verstiawati, dan Jennifer Angelia Lowell. Berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas. Poin pertama, 3 tahap proses kompetensi. Poin kedua, career review meeting. Poin ketiga, preparing for career performance review. Dan poin terakhir, counseling and coaching. Perkenalkan, saya Jennifer dan saya akan membahas mengenai 3 tahap kompetensi. Tahap kompetensi yang pertama adalah kompetensi transaksional. Melalui film The Pursuit of Happiness, kami melihat adanya 3 kompetensi transaksional yang dimiliki oleh Chris Gardner. Kompetensi yang pertama ialah Chris Gardner merupakan orang yang ahli dengan angka dan orang. Kompetensi yang kedua, Chris Gardner memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik ketika berhadapan dengan orang lain, seperti saat Chris yang berusaha keras untuk mendekati Jay Twistle agar ia dapat dilirik. Chris juga mampu meyakinkan Twistle untuk menerimanya sebagai calon karyawan magang. Dengan memanfaatkan waktu bersamanya, ia berhasil mencuri perhatian Twistle sehingga Chris dipanggil untuk wawancara sebagai calon karyawan magang. Kompetensi yang ketiga, Chris memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang ia hadapi. Dan Chris mengungkapkan bahwa ia adalah orang yang ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, maka dia akan berusaha untuk mencari jawaban atau solusi dari pertanyaan tersebut. Kompetensi kedua ialah kompetensi tradisional. Dalam hal ini kami melihat bahwa Chris Gardner memiliki 2 kompetensi tradisional. Kompetensi yang pertama, Chris Gardner memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara virtual maupun face-to-face. Contoh komunikasi secara virtual yaitu, walaupun Gardner mendapat banyak penolakan dari para calon investor saham, Gardner tetap menggunakan tata krama dan bahasa yang baik saat menelpon. Contoh komunikasi secara face-to-face, Gardner berbincang dengan pemilik perusahaan lainnya saat sedang menonton baseball dan mendapatkan kartu nama mereka untuk membicarakan bisnis lebih lanjut. Kompetensi kedua, ketika mesin kedokteran yang Gardner jual mengalami kerusakan, Gardner berhasil mencari solusi agar dia tetap bisa bertahan hidup dengan memperbaiki alat kedokteran tersebut dan menjualnya kepada salah satu dokter langganannya. Halo, perkenalkan nama saya Denovan Stefanus. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi transformasional. Gardner sangat menghargai waktu calon investornya. Terlihat pada saat ia hendak menemui Walter E. Bond, yaitu calon investor pertamanya, tetapi ia terlambat menemuinya karena terjebak macet di jalan. Ia masih berusaha untuk menemui calon investor tersebut, bukan untuk mempromosikan saham yang ia hendak tawarkan, namun untuk sekedar mengatakan maaf atas tidak dipenuhinya janji pertemuan yang pernah ia buat. Hal ini membuat calon investor tersebut menjadi suka atas tindakan dan kepribadian Gardner, yang membawa Gardner menjadi memiliki lebih banyak koneksi dengan orang-orang yang bisa ia jadikan sebagai calon investor dan banyak orang yang menyukai kepribadiannya. Dengan value yang ada dalam dirinya, yaitu pantang menyerah dan terus mau belajar mengenai pekerjaannya, membuatnya berhasil terpilih menjadi karyawan tetap di perusahaan Dinwiddie dari 20 pemagang lainnya. Melalui kerja kerasnya, Gardner juga berhasil mendirikan firma investasi miliknya sendiri, yaitu Gardner Ridge pada tahun 1987. Tahun 2006, Gardner menjual saham minoritas di firma pialangnya dalam kesepakatan jutaan dolar. Career review. Pada tahap interview, Gardner diwawancarai oleh para manajer Dinwiddie. Gardner menjelaskan kemampuan yang ia miliki dan apa yang bisa ia lakukan untuk perusahaan Dinwiddie. Ia juga berargumen mengenai penampilannya yang kurang layak untuk sebuah pertemuan penting, dengan menyebutkan alasannya secara jelas dan apa adanya. Pada akhirnya, ia berhasil melakukan wawancara tersebut. Saya Gaby dan saya akan menjelaskan review performa karir dan peran manajer bagian pertama. Review performa karir diperlukan untuk melihat kualitas pribadi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Dalam film The Pursuit of Happiness, terdapat tahapan di mana Chris beserta 20 peserta lainnya diseleksi pada pekerjaan magang yang telah mereka lakukan untuk dipilih siapa yang terbaik dan melanjutkan menjadi pekerja tetap.
Di hari terakhir magangnya, Chris dipanggil untuk menghadap atasannya dan diberitahu bahwa Chris diangkat menjadi pekerja tetap karena performa kerjanya yang luar biasa. Pada penghujung magangnya, Chris juga berhasil memenangkan penawaran sebesar $100.000 dari Pacific Bell. Hal ini juga menambah value dari diri Chris untuk menjadi pekerja tetap di perusahaan Dean Witter. Coaching dan counseling perlu dilakukan manajer untuk mendorong, menggali, dan membantu karyawan secara umum terkait dengan tujuan dan pencapaiannya. Dalam film diceritakan bahwa Gartner sempat ingin berhenti ketika mengetahui bahwa dia tidak akan dibayar selama 6 bulan pada masa trainingnya. Namun Jay Twistle mengingatkan bahwa Gartner telah menunggu kesempatan ini dari lama, dan Twistle juga menyemangati Gartner untuk terus maju dan menghadapi masa sulit tersebut. Dengan motivasi dan dukungan yang diberikan, akhirnya Gartner berhasil menyelesaikan masa trainingnya dan berhasil diterima menjadi karyawan tetap di Dean Witter. Perkenalkan, nama saya Angelia Vergi dan saya akan menjelaskan peran dari manajer yang kedua, yaitu memberikan informasi. Peran dari manajer HR bagian training yaitu Alan Frakesh belum sepenuhnya baik. Selama training, ia memang memberikan beberapa informasi mengenai perusahaan dan gambaran mengenai tugas serta tanggung jawab yang mereka akan jalankan ketika menjadi broker saham di perusahaan Dean Witter. Namun, sikap dari sang manajer dalam memperlakukan Gartner kurang baik karena Gartner banyak disuruh-suruh untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan perusahaan seperti membeli kopi dan memindahkan mobil. Selanjutnya, peran manajer yang ketiga adalah memberikan saran untuk aktivitas pengembangan dirinya. Alan Frakesh memberikan buku panduan untuk para pemagang dan memberi saran untuk mempelajari buku tersebut agar bisa mengubah buku tersebut untuk mencapai atau menghasilkan komisi sebesar $800.000. Kesimpulan dari film ini adalah kebahagiaan tidak akan datang dengan sendirinya. Kebahagiaan akan kita dapatkan jika kita mau berusaha dan kita harus bekerja keras serta pantang menyerah untuk mencapai kebahagiaan atau tujuan hidup kita tersebut. Kebahagiaan tidak akan kita dapatkan dengan hanya duduk berdiam dan berpangku tangan. Kebahagiaan itu harus kita kejar atau raih. Seperti pepatah yang mengatakan, Tuhan tidak akan merubah nasib umatnya jika umatnya tersebut tidak berusaha untuk mencoba merubah nasibnya sendiri, dengan berusaha dan berikhtiar tentunya. Sekian hasil analisis film dari kelompok kami. Terima kasih.